132 desa di Bojonegoro rawan kekeringan. BPBD siapkan 2 juta liter air bersih. Inovasi tali perban bawa perawat RSUD Tuban raih penghargaan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, selain 2 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Osa Adnan, kita ikuti Desa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Ratusan desa di 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro berpotensi terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPBD setempat menyiapkan sedikitnya 2 juta liter air bersih untuk didistribusikan ke wilayah terdampak kekeringan. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bojonegoro, sedikitnya 132 desa di 24 kecamatan di kabupaten setempat berpotensi terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Warga yang tinggal di wilayah tersebut diperkirakan akan kesulitan mendapatkan air bersih saat puncak musim kemarau. Jumlah daerah berpotensi kekeringan tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun lalu yang tercatat hanya 118 desa di 24 kecamatan. Sedangkan 4 kecamatan yang tidak terdampak kekeringan diantaranya Kecamatan Dander, Kecamatan Balen, Kecamatan Bojonegoro, dan Kecamatan Kalitido. Sementara itu, BMKG mencatat dasar pertama kekeringan sudah terjadi pada bulan Mei dan diprediksi puncak kemarau terjadi pada bulan Juli sampai dengan Agustus. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro, Laila Nuraini mengatakan, hingga saat ini BPBD Kabupaten Bojonegoro telah melakukan dropping air bersih sebanyak 11 tangki di 15 desa, 9 kecamatan, sejak ada permintaan dari masyarakat pada tanggal 15 Juli 2024 lalu. Setiap pemenuhan dropping air bersih kepada masyarakat dilakukan 3-4 hari sekali berdasarkan jumlah kebutuhan kepala keluarga yang membutuhkan. Aini menambahkan, setiap dropping tangki air bersih yang didistribusikan kepada masyarakat berisi 5.000 liter air bersih yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sementara untuk mencukupi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan, BPBD Kabupaten Bojonegoro telah melakukan kesiapan dengan menyediakan sebanyak 591 tangki air bersih atau 2 juta liter air bersih. Dampak bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Bojonegoro sampai dengan hari ini, kami BPBD sudah melaksanakan dropping air sejumlah 111 tangki di 9 kecamatan di 15 desa. Jadi kalau melihat data yang masuk ke kami, potensi kekeringan di tahun 2024 memang mengalami kenaikan dibandingkan tahun kemarin. Untuk yang tahun kemarin itu dari 24 kecamatan di 118 desa. Sedangkan untuk tahun ini di 2024 ini ada di 24 kecamatan, desanya bertambah 132 desa. Jadi antara dulunya 118 sekarang menjadi 132 desa. Ini diakibatkan memang ada beberapa kecamatan memang ada penambahan desa yang memang sumber mata airnya itu sudah tidak ada. BPBD Bojonegoro menghimbau agar masyarakat bisa menggunakan air dengan sesuai dan sebaik mungkin, sesuai dengan kebutuhannya. Jika nantinya ada masyarakat yang membutuhkan dropping air bersih, maka bisa langsung menghubungi BPBD setempat. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, Satreskrim Polres Ngawi berhasil menangkap sindikat pencuri spesialis mesin bajak dan mesin pompa air sawah. Polisi mengamankan 3 tersangka yang sudah beraksi lebih dari 15 TKP di wilayah Ngawi, serta barang bukti mesin unit mesin diesel hasil curian. Tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi berhasil mengungkap kasus pencurian mesin bajak dan pompa air sawah yang meresahkan para petani sejak beberapa pekan terakhir. 3 tersangka berhasil diamankan, yakni Slamet Rianto 40 tahun, Sukono 41 tahun, keduanya warga desa Kandangan Kecamatan Ngawi, dan Aldi Warda Saputra 24 tahun, warga Kelurahan Margomulyo Ngawi.
Ketiganya ditangkap di rumahnya masing-masing setelah polisi melakukan penyelidikan. Selain mengamankan 3 tersangka, petugas juga menyita 6 mesin diesel bajak serta 1 unit mesin diesel pompa air sawah. 2 unit kendaraan jenis pick-up dan minibus yang dipakai untuk melancarkan aksi pencurian juga turut diamankan polisi. Para tersangka ini mengaku beraksi pada malam hari dengan mendatangi ke area persawahan. Jika terdapat bajak milik petani ditinggal di sawah, mereka langsung beraksi bermodal kunci pas untuk membuka baut. Dalam semalam, komplotan ini bisa mencuri 2 unit mesin bajak sawah. Hasil curian dijual oleh para tersangka ke wilayah Magetan dengan harga 4–7 juta rupiah per unitnya. Cara mengambil gimana? Ini bagian sama Agus yang ngawasi sama terus diambil. Iya. Pakai pickup. Sasarannya di mana sih? Di sawah-sawah gitu. Berarti posisi ini masih komplit sama bajaknya, terus bajaknya ditinggal, diambil mesinnya aja. Terus di apa ya? Setelah berhasil dijual, berapa per unitnya? Tunggu ya, masih ada masalah penjualannya habis. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Joshua Peter Krisnawan menyebut 3 tersangka yang diamankan ini merupakan pengembangan dari 2 tersangka yang sudah ditangkap oleh Satreskrim Polres Magetan dengan kasus yang sama dengan wilayah operasi pencurian yakni Magetan dan Kabupaten Ngawi. Ya, jadi ini semua berawal dari adanya laporan yang kami terima dari masyarakat terkait dengan tindak pidana pencurian diesel alat bajak sawah atau traktor yang sudah meresahkan di Kabupaten Ngawi ini. Jadi alhamdulillah tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi telah berhasil mengamankan komplotan pencurian pemberatan spesialis diesel alat bajak sawah atau traktor. Jadi kita sudah berhasil mengamankan 3 pelaku. Nah, total untuk komplotannya sendiri ada 5 pelaku, yang mana 2 diantaranya telah diamankan di Polres Magetan terkait dengan kejahatan yang sama. Hingga kini polisi masih akan mengembangkan kasus tersebut karena kemungkinan terdapat puluhan TKP lain. Ketiga tersangka oleh polisi dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, seorang perawat RSUD Dr. Kusma Tuban mendapat penghargaan tingkat nasional tahun 2024 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diraih berkat inovasi tali perban yang digunakan untuk pasien pasca cuci darah. Inovasi bernama tape ketan tersebut memberikan kenyamanan dan praktis bagi pasien serta mengurangi tingkat kebocoran darah dibandingkan tali perban konvensional. Tenaga medis atau perawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kusma Kabupaten Tuban mendapatkan penghargaan tingkat nasional tahun 2024 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diraih berkat inovasi tali perban untuk pasien pasca cuci darah yang diberi nama tape ketan, singkatan dari tali avesan pasien hemodialisis yang keren dan tangguh. Tali perban tersebut dinilai mampu memberikan kenyamanan dan praktis bagi pasien serta mengurangi tingkat kebocoran darah dibandingkan tali perban konvensional. Selain itu, pasien hemodialisis atau cuci darah yang dibalut perban tersebut lebih pede karena dibuat dengan model kekinian serta dibuat dengan biaya yang lebih ekonomis. Perawat tersebut bernama Danti Dwi Fitriadita. Wanita 30 tahun ini mengaku inovasi tersebut dilakukan secara gotong royong, dimentori dan dibiayai oleh rekan sejawatnya di Unit Pelayanan Kesehatan Cuci Darah RSUD Tuban sejak tahun 2022 lalu. Tali khusus untuk pasien cuci darah ini memiliki 2 tipe, yakni tipe A untuk lengan kecil dan tipe B untuk lengan besar. Tali perban ini dinilai lebih praktis, murah, dan mudah dibersihkan sehingga dapat dipakai berulang kali. Berbeda dengan tali konvensional yang panjang dan hanya sekali pakai. Atas inovasi ini, Danti Dwi Fitriadita akan diberikan penganugerahan penghargaan tenaga medis dan tenaga kesehatan teladan
serta kader berprestasi tingkat nasional tahun 2024 Kemenkes Republik Indonesia di Jakarta pada 12 hingga 17 Agustus 2024 mendatang. Awal mula pembuatan inovasi ini dilatar belakangi karena salah satunya tingkat kebocoran di pos HD bekas area tusukan itu meningkat. Terus ada juga waktu itu pasien yang bilang pas waktu setelah kita bebat dengan tali yang konvensional yang panjang itu kan mengalami kebocoran. Lalu beliau berkata, Sus, apa tidak ada tali yang lebih simpel, yang lebih mudah. Terus akhirnya juga kita berkepikiran untuk membuat tali yang lebih pendek, lebih simpel, juga nggak ngebosenin. Kalau yang pakai yang konvensional itu kan warnanya hanya coklat. Terus mereka juga kadang ngeluh kayak orang sakit gitu. Soalnya pasien HD itu kebanyakan nggak mau dibilang kayak orang sakit, tapi orang sehat yang butuh terapi gitu aja. Itu bahannya apa saja sih, Mbak? Bahannya kita pakai karet elastis terus dikasih perekat gitu aja. Nanti untuk modelnya kita yang desain, lalu kita kasihkan ke penjahitnya. Sementara itu, Direktur RSUD Dr. Kusma Tuban Dr. Masyudi mengatakan, inovasi ini bisa memberikan kenyamanan bagi pasien cuci darah. Apalagi jumlah pasien cuci darah di rumah sakit setempat terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pasien yang kita rawat di sini lumayan cukup banyak, yang reguler sekitar 125 dan yang masih daftar tunggu sekitar 30 penderita. Harapan kami nanti dengan inovasi ini keluhan daripada pasien yang kita hadir bisa kita minimalkan semaksimal mungkin dan mereka lebih nyaman dan tingkat kebocoran di dalam perlakuan proses tadi itu bisa kita minimalkan semaksimal mungkin. Inovasi tali perban tersebut juga diberikan secara gratis kepada pasien hemodialisis di RSUD setempat. Jika diperlukan, kedepannya akan diproduksi lebih banyak dan diharapkan juga dicontoh oleh rumah sakit di Jawa Timur hingga nasional. Husni Mubarok, JTV Tuban. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi mengenai belusukan di pasar. Wahono Nurul akan pertahankan ekonomi kerakyatan. Tetaplah bersama kami. Nduk, koyoke bapak wis ra kuat iki. Wis yo, Nduk. Cuma pindise. Owi piye, Pak? Wis, Dik, ikhlasno. Tapi lho, Ma. Yes. Akhirnya wis gak ono sing ngalangi aku maneh. Bari kita rapi anak mulai. Wis to, Dik, seenek aku nang kene, Dik. Iya, tapi lho, Ma. Tapi apa meneh, Dik? Aku turun ke data no pantar. Apa kuwi, Dik? Ya kuwi lho, Mas, dataku durung ke verifikasi no petugas pemutakhiran data pemilih. Pasti so aku gak iso nyoblos sih, Mas. Walah. Wes gampang, engko aku tak ngajukan revisi neng panitia pemungutan suara atau PPS desa, Dek. Wis kok piye? Yo engko bapak dilaporno sisan nek wis meninggal, Dek. Wo, lah kok malah kurang ajar kowe. Bapak bangkit mana, Dek? Janganan Pacul. Ampun, Pak. Kula mboten badhe ganggu jenengan meleh. Ampun, jenengan balik teng ngalamin jenengan meleh nggih. Dijajar kok malah kurang ajar kowe. Wes. Aja
lali ya cah tanggal 17 November 2024 tekono TPS 16 pilihan. Monggo Pak, balik melih teng alame. Oh, wong lagi ape mek iso mapan turu kok malah mbok patek-patekno. Ampun Pak, ampun, gak wani Pak, ampun. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pasangan bakal calon Bupati dan calon Wakil Bupati Bojonegoro Setio Wahono dan Nurul Azizah blusukan ke pasar tradisional kota Bojonegoro. Di hadapan ribuan pedagang pasar setempat, Wahono Nurul berjanji akan mempertahankan ekonomi kerakyatan. Pasangan bakal calon Bupati dan calon Wakil Bupati Bojonegoro Setio Wahono dan Nurul Azizah mengunjungi pasar tradisional kota Bojonegoro. Kedatangan keduanya disambut antusias oleh ribuan pedagang pasar tradisional setempat. Bahkan sejak tiba di depan pintu pasar hingga menuju musola, para pedagang rela berjubel memenuhi jalan bidak pasar. Tak hanya menyapa para pedagang, Wahono Nurul juga melakukan dialog interaktif dengan tema bersiap memilih pemimpin terbaik untuk pasar kota Bojonegoro. Kehadiran Wahono Nurul dimanfaatkan oleh ribuan pedagang untuk menyampaikan keluh kesah mereka selama berdagang di pasar setempat. Para pedagang juga meminta agar bakal pasangan calon bupati dan bakal calon wakil bupati Bojonegoro tersebut mempertahankan pasar setempat dan tidak memindahkannya. Setio Wahono mengatakan jika dirinya berkomitmen mempertahankan ekonomi kerakyatan yang ada di pasar kota Bojonegoro, sehingga lapangan kerja terutama pedagang bisa tetap berjalan. Disinggung apakah akan memodernisasi pasar kota Bojonegoro, Setio Wahono mengungkapkan jika ia terpilih akan tetap mempertahankan ketradisionalan pasar, namun tidak meninggalkan kemajuan teknologi. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Kami akan berjuang untuk mempertahankan ekonomi kerakyatan yang mana di sini kita bisa kerja, berdagang, Intinya nggak mungkin dipindah ya Pak nanti. Jadi konsep kemakmuran harus kita bangun. Masalah nanti regulasinya harus bagaimana kita sesuaikan, tapi tetap mempertahankan ekonomi kerakyatan kita. Kemakmuran harus kita bangun, terutama dari pasar. Akan memodernisasi pasar, Pak? Tantangan kita tetap mempertahankan ketradisionalan pasar, tapi tidak juga meninggalkan perkembangan teknologi zaman yang terus berkembang. Tapi konsep tradisional harus tetap dibangun. Tetap dibangun ya, konsep tradisional itu ya? Iya, karena memang pasar itu sebetulnya kan bertemunya antara penjual dan pembeli. Di sini ada konsep modern, teknologi, di sini ada konsep yang masih mempertahankan tradisional. Jadi menjadi titik kumpul masyarakat yang di pasar ya, ini ya? Harus hidup Mas, karena di sini sebagai peluang ekonomi kerakyatan. Setelah mendapatkan rekom dari sejumlah partai politik untuk maju di Pilkada Bojonegoro, adik Mensesnek Republik Indonesia dan Sekretaris Daerah Bojonegoro tersebut sering turun dan menyapa para pendukungnya. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro. Beralih ke berita lainnya, untuk menyemarakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Pantura Raya membagikan bendera merah putih gratis kepada warga di pedesaan Kabupaten Tuban. Para jurnalis tersebut menghampiri rumah-rumah warga yang belum memasang bendera merah putih untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Di sela-sela kesibukan menjalankan tugas reportase, sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Pantura Raya menyempatkan waktu untuk berbagi. Pada momen Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 ini, mereka secara swadaya membagikan bendera merah putih gratis kepada warga pedesaan. Salah satu titik sasarannya adalah Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Selasa siang. Para jurnalis berjalan kaki menyusuri pelosok kampung.
Mereka menghampiri rumah-rumah warga yang belum memasang bendera merah putih maupun pernak-pernik lain. Tak sekedar dibagikan, bendera berukuran 120 x 80 cm ini diminta untuk dipasang langsung. Selain bendera, mereka juga membagikan buku-buku bertema nasionalisme. Meski sederhana, warga menyambut antusias pembagian bendera gratis karena belum sempat beli baru. Sangat senang sekali, Pak. Soalnya jarang yang punya ini, banyak yang rusak. Terus langsung dipasang gitu, Mas? Iya, langsung dipasang. Sebelumnya sudah banyak yang masang atau belum, Mas? Ya, sudah, tapi ini belum, jarang yang masang, soalnya banyak yang rusak, belum beli lah katanya. Sebanyak 100 bendera dibagikan secara gratis kepada warga pedesaan. Tujuannya untuk meningkatkan nasionalisme dan jiwa gotong royong sehingga hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 lebih semarak. Hari ini Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Pantura Raya menggelar acara pembagian bendera merah putih gratis kepada masyarakat-masyarakat di pedesaan, karena kita melihat ternyata masyarakat di pedesaan itu masih belum sebagian masih belum memasang bendera merah putih. Ternyata mereka mengatakan bahwasanya bendera mereka rusak, kemudian ada yang memang belum beli dan ada yang memang tidak mampu beli, sehingga kami memfasilitasi memberikan mereka bendera merah putih gratis untuk meningkatkan rasa nasionalisme mereka, gotong royong mereka di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini. Selain itu kita juga membagikan buku ini sebagai bentuk untuk mengingatkan historis sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, tokoh-tokoh siapa saja yang berperan agar masyarakat itu juga tahu. Bendera merah putih dan buku dibeli para jurnalis secara swadaya menggunakan uang kas organisasi. Tim Liputan JTV Tuban. Sementara itu menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, para pelajar sekolah bersama Pemdes di Kabupaten Lamongan membagikan bendera merah putih gratis kepada warga. Bendera dibagikan kepada warga yang belum memiliki bendera atau bendera mereka rusak. Siswa Sekolah Dasar Negeri Sukosongo, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan bersama pemerintah desa setempat membagikan bendera merah putih secara gratis kepada warga setempat. Pembagian bendera ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian serta untuk menyemarakan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Desa Sukosongo. Satu persatu rumah warga yang benderanya sudah usang atau belum dipasang bendera didatangi oleh siswa, guru bersama Pemdes setempat. Bendera tersebut juga langsung dipasang oleh pemilik rumah. Kepala Desa Sukosongo Zainal Arifin mengatakan pembagian bendera gratis ini merupakan wujud nyata untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Pembagian bendera merah putih ini juga untuk menggelorakan semangat nasionalisme dan gotong royong. Satu, memang kita bertujuan pemerintahan desa hadir secara langsung ke masyarakat, yaitu memberikan semangat patriotisme supaya merawat, menjaga bendera merah putih ini agar kita memberikan pembelajaran ke masyarakat langsung yang bendera sudah tidak layak karena kotor dan lain sebagainya. Maka pemerintahan desa beserta seluruh murid SDN Negeri Sukosongo serta perangkat desa semuanya membagikan bendera merah putih ini secara gratis di seluruh warga masyarakat Desa Sukosongo. Pak, dengan digantikannya bendera merah putih tersebut, harapan dari pihak pemerintah desa dan SD Sukosongo sendiri apa, Pak? Harapannya supaya masyarakat itu tahu pentingnya bendera merah putih di bulan Agustus seperti ini, yaitu untuk mengenang jasa para pahlawan, dan kedua wajib bagi masyarakat jika memasuki bulan Agustus ini harus memasang bendera. Kebanyakan warga itu kan ada yang rusak, ada yang itu, supaya semangat patriotisme, semangat
perjuangan itu tumbuh di masyarakat dengan menggantikan bendera merah putih ini. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mengingatkan kepada warga tentang perjuangan para pahlawan yang gugur demi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Zulkifli Zakaria, JTV Lamongan. Informasi mengenai berkedok warung nenek di Tuban sembunyikan miras jualannya di dalam gentong akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di Skesa Bengawan. Begini Pak, kebetulan saya ini kan warga Bojonegoro yang sudah ber-KTP Bojonegoro dan tinggal di Bojonegoro. Tetapi kemarin ini belum terdaftar Pak di dalam pemutakhiran data oleh panitia Pantarle Pak. Oh iya Pak, terus? Lah saya ini kan juga ingin ikutan nyoblos Pak. Oh iya Pak, syaratnya menika salinan KTP kali kartu keluarga ini jenengan. Sampun dibawa? Oh sudah Pak, sak menika. Pak. Loh, kue meneh. Ngeten Pak, saya juga mau ikut nyoblos. Iya Mas, Masnya bawa kakak sama KTP? Lah dipakai buat apa Pak? Jangan-jangan buat pinjol. Ojo ngono Pak. Ya biar saya bantu inputkan Pak. Lah ikutkan Bapak ini saja toh Pak. Toh Bapak ini kan calon mertua saya. Lah ngipi opo aku dadi mertua nem? Rasudi duwe mantu kaya dapuran. Udah, gini Mas. Emang bawa KTP atau tidak? Saya belum ngurus Pak. Wes toh, ikutkan Bapak ini saja. Halah. Wes ora. Mohon maaf Mas, kalau belum punya KTP tidak bisa. Lah terus piye iki Pak? Harus mengurus data diri dulu Mas, karena itu syarat mutlak untuk memiliki hak pilih. Pak, sudah saya inputkan datanya jenengan dan sudah masuk daftar pemilih. Jangan lupa tanggal 27 November 2024 nyoblos nggih Pak. Nggih Pak, terima kasih. Pak, terus saya gimana Pak? Walah lele, gak cuma wajahmu tok sing gak jelas, ning identitasmu ya gak jelas. Pemilihan bupati dan wakil bupati Bojonegoro. Apa isinya? Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Petugas gabungan di Kabupaten Tuban menggelar razia di sejumlah warung yang disinyalir menjual minuman keras ilegal. Hasilnya petugas mendapati sebuah warung makan milik nenek-nenek yang ternyata menyediakan berbagai jenis miras ilegal. Untuk mengelabui petugas, miras tersebut disembunyikan di dalam sebuah gentong air. Petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri Kabupaten Tuban melakukan razia di sejumlah warung yang disinyalir menjual minuman keras ilegal pada Minggu malam. Salah satu sasarannya adalah warung makan milik nenek berinisial WN 59 tahun di Desa Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Setelah melakukan penyisiran di dalam warung, petugas menemukan ratusan miras jenis bir dan anggur dengan kadar alkohol 14,75%, serta miras jenis lainnya yang tidak memiliki izin penjualan. Penggeledahan dilanjutkan ke sejumlah ruangan warung milik sang nenek. Alhasil, petugas menemukan puluhan botol arak yang disembunyikan di dalam 2 gentong air berukuran besar. Agar tidak ketahuan, gentong tersebut ditutupi sebuah kayu di atasnya. Kabid Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban, Solahuddin mengatakan dari warung tersebut petugas mengamankan ratusan botol miras siap edar. Di antaranya 64 botol Guinness, 61 botol bir bintang, 26 anggur merah, 27 botol Alexis, serta 89 botol arak. Kita melaksanakan kegiatan pemeriksaan warung-warung yang menyediakan minuman beralkohol. Hasilnya dari beberapa tempat, khususnya ini di wilayah Kecamatan Semanding, saya sebut saja,
kita menemukan ada beberapa minuman alkohol, baik itu tradisional ataupun pabrikan. Untuk yang pabrikan kita temukan jenis-jenis itu 64, bir bintang 61, Amber 26, Alexis 27, arak 89,5 botol, ukuran 1,5 liter ya, yang arak itu. Oleh petugas, seluruh barang bukti ini selanjutnya diangkut ke atas mobil patroli untuk kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Tuban. Sementara pemilik warung akan dipanggil untuk menjalani tindak pidana ringan. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Sementara itu, datangnya bulan Agustus menjadi berkah tersendiri bagi pengrajin sekaligus persewaan kostum karnaval di Kabupaten Tuban. Para pelanggan datang menyewa kostum karnaval untuk keperluan berbagai acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Bahkan seluruh kostum karnaval yang didominasi tema kerajaan ini sudah laku disewa para pelanggan. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi berkah tersendiri bagi Agus Heri Susilo, warga desa Cenggolo, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Sejak 2 pekan terakhir, rumah pengrajin sekaligus persewaan kostum karnival ini selalu ramai didatangi para pelanggan. Kostum karnival kreasi Satpam pabrik ini cukup banyak diminati warga. Tak hanya bagus dan berkualitas, tema burung dan batik yang diangkat dalam kostum karnival menjadi daya tarik para pelanggan. Hingga saat ini, Agus Heri dibantu sejumlah pekerjanya terus menyelesaikan berbagai pesanan kostum baru. Satu kostum, pria 51 tahun ini bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu. Sementara saat ini seluruh kostum karnival yang ada di galerinya sebagian besar sudah disewa oleh pelanggan. Agus Heri mengungkapkan usaha baju karnival ini dirintis pada tahun 2018 lalu. Awalnya, ia iseng-iseng membuat kostum karnival untuk anaknya yang ikut lomba fashion show. Hasil kreasinya ternyata membawa sang anak menjadi juara. Hal ini membuat banyak orang yang tertarik datang langsung ke rumahnya untuk membuatkan kostum karnival. Hingga akhirnya kreasi Heri Agus ini banyak yang menyabet juara berbagai event karnival tingkat kabupaten dan karesidenan. Para pelanggan tak hanya datang dari lokal Tuban, melainkan juga dari Blora, Jawa Tengah hingga Kediri. Satu kostum karnival disewakan dengan harga cukup terjangkau antara Rp350.000 hingga Rp800.000 saja, tergantung tema dan motif kostum. Sudah sekitar 61 penyewa. Itu yang paling diminati itu yang model apa? Yang model maskot. Maskot itu Putri Raja. Ya. Itu satu kostum bisa keluar berapa kali, Pak? Satu kostum bisa keluar 2-3 kali. Itu yang nyewa biasanya dari mana saja, Pak? Dari Tuban kota sendiri, Kecamatan Jenuh, juga dari kecamatan lain. Dan dari kabupaten luar juga ada. Itu dari mana saja itu? Dari Blora, terus Kediri. Pak, untuk harga gimana, Pak? Untuk harga mulai dari 350 sampai 800-an. Itu tergantung apanya, Pak? Tergantung tema atau motif. Sementara itu, para pelanggan mengaku senang menyewa kostum karnival di sini karena harganya yang terjangkau, kualitasnya yang bagus, serta banyaknya pilihan. Kostum karnival yang mereka sewa akan dipakai untuk mengikuti berbagai event semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Coba kostum jenis apa ini, Mas? Ini nyoba kostum karnival, Mas. Rencananya untuk dipakai kapan ini? Rencananya ini mau dipakai karnaval antar RT di desa, Mas. Besok pada pertengahan bulan Agustus. Ini mau pesan dulu. Kenapa memilih pesan di sini, Mas? Ya karena kostum karnival di sini bagus-bagus, Mas, dan jenisnya juga banyak. Selain itu harganya juga lebih murah dibandingkan dengan karnival yang lain, Mas. Ini sewa atau beli, Mas, istilahnya? Ini kita sewa, Mas. Selain menyewakan kostum karnival, Agus Heri juga melayani sepeda hias hingga mobil hias. Tak hanya perayaan kemerdekaan, persewaan kostum karnival ini juga ramai saat peringatan Hari Jadi Kabupaten, fashion show hingga perayaan Tahun Baru Islam. Husni Mubarak, CTV Tuban. Pemirsa, berikut tadi informasi terakhir di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow media sosial kami di alamat di bawah ini dan juga kirimkan kritik saran Anda ke alamat email jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Osa Adnan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.